Ibu Atika Soliha, mohon izin untuk menyampaikan teknis atau prosedur pendaftaran UKBI Adaptif Merdeka. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, terutama Ibu dan Bapak guru yang saya muliakan, juga adik-adik siswa SMP dan SMA yang kami sayangi. Adik-adik nanti pada tanggal 14 dan 16 Juli ya, akan mengikuti UKBI Adaptif Merdeka. Nah, untuk mengikuti UKBI Adaptif Merdeka itu, adik-adik di sini akan diperlihatkan bagaimana cara mendaftar UKBI dari awal ya, supaya nanti tidak kesulitan. Oke, yang pertama adik-adik, juga ibu dan bapak guru yang nanti akan mendampingi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengakses laman ukbi.kemdikbud.go.id ya, dalam peramban atau browser kita. Kemudian setelah muncul halaman ukbi.kemdikbud.go.id ini akan muncul dua tombol di sini. Yang pertama daftar peserta ujian, dan tombol yang kedua ini masuk yang warna hijau. Jangan sampai salah, karena biasanya kalau sudah semangat ujian itu langsung mengeklik masuk ya, padahal belum punya akun. Nah, yang pertama, karena adik-adik nanti belum punya akun ujian, klik tombol yang biru ini, daftar peserta ujian. Jangan ngeklik yang masuk ya, klik daftar peserta ujian. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Mau mendaftar sebagai apa? Tentu kalau adik-adik SMP, SMA akan memilih yang pelajar ya. Selanjutnya akan muncul ini. Ada petunjuknya dulu di sini, nanti dibaca dulu ya adik-adik ya. Harus punya apa? Yang pertama, harus ada pas foto berwarna terbaru. Jadi nanti harus disiapkan pas fotonya di laptop. Laptop itu harus disiapkan pas foto berwarna terbaru. Disimpan dulu di folder di laptop, karena nanti ujiannya harus menggunakan laptop ya, tidak melalui gawai atau handphone atau ponsel ya. Jadi nanti disiapkan di laptopnya pas foto berwarna terbaru. Kemudian disiapkan juga kartu tanda mahasiswa ya, hasil pindai. Pindai itu scan ya. Di-scan dulu kartu tanda mahasiswa SMP dan SMA-nya, lalu disimpan di folder yang ada di laptop. Jadi nanti tinggal dipilih dan diunggah atau di-upload ya. Kemudian siapkan nomor telepon ya, nomor ponsel yang aktif yang digunakan oleh adik-adik. Kemudian alamat POSL. POSL itu apa Bu? POSL itu email ya. Jadi POSL itu sebenarnya pos elektronik. Itu padanan bahasa Indonesia untuk email ya. Jadi siapkan POSL yang aktif ya. Kalau belum punya POSL silahkan dibuat dulu alamat POSL-nya. Pokoknya yang dimasukkan nanti POSL yang aktif, yang sering dibuka ya. Karena ini nanti penting untuk verifikasi ujian ya, untuk sertifikat itu nanti akan melalui POSL ini ya. Nah, kalau sudah memahami nih, sudah oke, sudah saya siapkan ketiga hal ini, klik mengerti ya, berarti saya sudah mengerti, klik saya mengerti. Oh ya, di sini ada keterangan. Kartu identitas yang digunakan adalah kartu pelajar. Jika siswa belum memiliki kartu pelajar, dapat diganti dengan surat keterangan dari sekolah. Mohon maaf. Jadi nanti ini mungkin catatan untuk ibu bapak guru pendamping yang saya hormati ya. Kalau siswanya belum memiliki kartu pelajar, mungkin ada yang hilang atau bagaimana, nanti ya silahkan dibuat dengan atau diganti dengan surat keterangan dari sekolah. Ini contoh foto. Nah, nanti ketika mau unggah atau mengupload foto ketika pendaftaran di tahap pertama ini, pastikan fotonya yang diupload dan diunggah itu dalam posisi yang proporsional seperti ini, tidak ada yang terpotong ya.
Jadi proporsional seperti ini. Ini contoh foto yang benar. Jangan sampai ada yang terpotong. Misalnya contoh yang di bawah ini fotonya kurang baik ya. Kan nanti foto ini akan muncul dalam sertifikat. Kan tidak elok nanti kalau di sertifikat, wah matanya tidak kelihatan atau pipinya yang tidak kelihatan. Wah, ya, jadi horor malah nanti. Jadi jangan sampai seperti ini ya, jangan sampai terpotong. Nanti dipastikan mundur dulu gitu. Jadi nanti biar foto yang tampil di sertifikat itu foto yang cakep ya, tidak terpotong. Oke, selanjutnya ini tampilan berikutnya. Ini di tampilan ini ada 3 pilihan ya. Ada 3 tahap. Yang pertama isi data peserta, yang kedua mengisi informasi akun apa? Akun ujian adik-adik nanti. Kemudian ada pratinjau. Pratinjau ini mungkin lebih akrabnya adik-adik nih kalau di aplikasi preview gitu ya. Di pratinjau ini sama dengan preview. Nah, ketika kita mengeklik ini, isi data peserta, akan muncul paket soal. Ada 3 paket soal. Paket 1, paket 2, dan paket 3. Apa perbedaannya? Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Bu Atikah ya, UKBI terdiri atas 5 seksi. Tetapi nanti untuk adik-adik siswa SMP, silahkan memilih paket 1. Jadi seksi 1, seksi 2, seksi 3. Sementara untuk adik-adik di jenjang SMA, silahkan pilih paket 2 sampai menulis. Ya, jadi perbedaannya hanya itu. Untuk siswa SMP hanya sampai membaca, sementara untuk siswa SMA ditambah dengan menulis ya. Jadi jangan salah nanti pilihnya ya. Untuk siswa SMP pilih paket 1. Untuk siswa SMA pilih paket 2. Klik sampai muncul warna biru ini ya. Kalau tidak berubah biru, berarti jaringan internetnya bermasalah. Jadi kalau diklik nih harus berubah berwarna biru ini paketnya, baru dia berjalan dengan baik ya. Kemudian ini di data peserta ini mengisi ini 1 2 3 tadi sudah ya. Pratinjau berisi review atau tinjauan yang akan muncul di hasil akhirnya nanti. Ini kalau belum terisi ya, atau salah, nih ada salah yang diisi, misalnya nanti ada aturan tuh untuk membuat kata sandi atau password itu harus terdiri atas huruf kapital, huruf kecil, dan angka misalnya. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, itu tidak akan berhasil proses pendaftarannya. Nah itu kita bisa kembali lagi untuk memperbaiki kesalahan pengisian itu ya. Oke, ini ada catatan lagi. Nah, untuk adik-adik di SMP karena nanti memilih paket 1, itu nanti skornya akan otomatis muncul setelah adik-adik selesai mengerjakan seksi membaca. Sudah selesai seksi membaca itu langsung akan terlihat skornya apa. Apakah terbatas, marginal, semenjana, madya, unggul, sangat unggul, atau istimewa ya. Sementara adik-adik yang di SMA karena memilih paket 2, karena ditambah dengan menulis, skornya belum bisa langsung muncul ya, skornya tertahan karena hasil menulisnya itu harus dinilai secara manual, tidak bisa dinilai secara otomatis oleh komputer, belum bisa ya saat ini. Jadi mengapa tidak muncul, skornya tidak langsung muncul, karena ada waktu untuk penilaian hasil menulisnya itu, tulisannya itu. Jadi ada waktu, diperlukan waktu 14 sampai 21 hari kerja sampai skornya muncul dan sertifikatnya terbit ya. Kemudian ini tampilan halaman berikutnya ya. Ini masih soal foto ya adik-adik. Jadi nanti ketika adik-adik mengunggah atau mengupload foto, ini ada muncul kotak seperti ini. Ya, muncul kotak seperti ini. Kotak seperti ini berfungsi untuk mengatur tadi supaya fotonya proporsional. Diaturnya bagaimana? Seperti ini. Bisa ini kan ada ini nih, ada fitur, ada bergambar mikroskop ya.
ada tanda tambah dan tanda kurang ya. Ini maksudnya untuk mengecilkan foto atau memperbesar foto. Tinggal diatur saja ini tombol kecil atau besarnya sampai fotonya itu proporsional. Ya, kalau sudah proporsional fotonya klik OK. Biasanya ada juga kesalahan dari peserta itu sudah diatur-atur nih, sudah proporsional tapi lupa mengeklik OK. Kalau lupa mengeklik OK, nanti fotonya juga tidak akan bagus terunggahnya ya. Tidak proporsional juga mungkin karena tidak terokekan tadi. Jadi jangan lupa kalau sudah diatur, kalau sudah proporsional fotonya, klik OK ya. Jangan lupa klik OK. Oke, selanjutnya ini ya tadi. Ini foto ini di sini nanti. Foto diri, pilih dokumen, nanti setelah pilih dokumen akan muncul tampilan untuk memilih file foto yang ada dalam laptop ya. Begitu juga nanti pilih kartu pelajar. Kartu pelajar ini nanti akan muncul juga pilihan file-file yang ada di laptop adik-adik gitu. Untuk foto kartu pelajar sama, nanti disesuaikan juga harus proporsional, jangan sampai terpotong ya kartu pelajarnya. Disesuaikan benar sampai memenuhi kotak ini, kotak yang nanti muncul ya. Kemudian ini nomor ya, nomor induk siswa harus sesuai dengan nomor kartu nomor yang ada pada kartu yang diunggah tadi ya, harus sesuai. Tidak boleh keliru ya. Kemudian nama lengkap, pastikan tulisan nama sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Maksudnya kaidah bahasa Indonesia itu seperti apa? Kalau nama tentu harus diawali huruf kapital. Kemudian kalau namanya itu terdiri atas 2 atau 3 kata, antar katanya harus diberi spasi ya, gitu. Kemudian jenis kelamin, pilih laki-laki atau perempuan, tempat tanggal lahir, di mana, di Jakarta, di Bogor, di Depok ya. Tanggal tinggal diklik aja di sini, tanda panah akan muncul, tinggal dipilih nanti tanggal 1, 2 sampai 30. Bulan juga tinggal diklik tanda panahnya, nanti akan muncul pilihan bulan. Demikian juga dengan tahun. Kemudian kewarganegaraan tentu kita pilih Indonesia. Mendaftar sebagai pelajar. Kelas nanti dipilih kalau SMP tentu 789. Untuk SMA 10, 11, 12 pilihannya. Sekolah silahkan ditulis lengkap ya, nama sekolahnya. Kemudian ini alamat sekolah ya, atau alamat domisili peserta uji. Kemudian ini di bawahnya ada detail tes UKBI. Apa saja yang harus diisi di sini? Yang pertama bulan ujian, ya. Berarti nanti yang dipilihkan bulan Juli ya. Pilih pekan, nanti pilih pekan ke-2 ya berarti ya. Jadwal ujinya juga nanti ada pilihan seperti ini nanti. Nah ini tempat tes DKI Jakarta. Kota Jakarta Selatan, bulan ujian Juli, pekan diisi pekan kedua ya. Kemudian jadwal uji jangan dilewat, ini kadang suka terlewat ya, karena langsung melihat ke bawah gitu. Jadi ini jangan terlewat. Jadwal ujinya klik TUKBI Pusat Jakarta. Kemudian jadwal di bawahnya klik sesuai jadwal ya. Misalnya tanggal 14 atau tanggal 16, berarti cari yang tanggal 14 dan tanggal 16 Juli. Diklik sampai berubah menjadi kuning seperti ini. Ya. Kalau belum berubah kuning berarti belum masuk datanya. Ya. Loh, saya udah klik berkali-kali tapi belum berubah warnanya. Oh, berarti mungkin jaringan internet adik-adik yang bermasalah ya. Jadi harus berubah dulu menjadi kuning. Baru datanya akan masuk ke aplikasi ya. Kalau sudah berubah menjadi kuning, klik tombol selanjutnya ya. Nah, nanti adik-adik akan diberikan tautan ini ya. File pembagian jadwal uji berdasarkan asal sekolah nanti ada dalam tautan ini nanti ya.
Baik, selanjutnya tadi kita sudah mengisi bagian pertama, data peserta. Lalu kita akan mengisi yang ini, yang kedua, informasi akun. Nah, di sini adik-adik harus memasukkan tadi ya alamat POSL yang aktif ya. Kalau adik-adik belum punya POSL, silahkan dibuat dulu POSL-nya. Kemudian buat kata sandi. Nah, kata sandi ini bukan kata sandi email atau POSL adik-adik ya, tapi kata sandi yang kita buat baru pada saat mendaftar. Ya, ini kata sandi untuk akun ujian adik-adik. Ya, kadang keliru nih memasukkan kata sandi POSL, padahal bukan itu maksudnya ya. Ini kata sandi yang kita buat untuk akun ujian. Ya, dibuat baru. Karena ada aturannya untuk kata sandi ini. Harus ada huruf kapital, harus ada mengandung huruf kecil, dan angka ya, Mas Tommy ya. Angka. Jadi harus ada itu ya, pastikan kata sandinya itu meliputi ketiga karakter tadi. Ada huruf kapitalnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya. Minimal 8 karakter. Ya, jangan kurang dari 8. Kalau kurang dari 8, tidak akan sukses pendaftarannya. Kalau tidak ada huruf kapitalnya, tidak akan sukses. Kalau tidak ada huruf kecilnya, tidak akan sukses. Kalau tidak ada angkanya, tidak akan sukses. Jadi harus ada ke semua hal itu. 8 karakter, ada huruf kapital, ada huruf kecil, ada angka ya. Kemudian setelah kita buat kata sandi itu, diulangi lagi di sini ya, konfirmasi, diulangi lagi. Untuk meyakinkan bahwa benar kata sandinya itu ya. Tulis lagi kata sandi, setelah itu baru klik tombol selanjutnya. Nah, di bagian ketiga, di pratinjau, itu akan muncul rangkuman dari hal-hal yang sudah diisikan oleh adik-adik tadi. Dari mulai foto diri, KTP, jadwal tes semua nih. Kan nanti namanya pratinjau ya, atau preview. Jadi semua yang sudah diisikan tadi akan muncul di pratinjau ini. Bisa kelihatan juga nanti kalau fotonya belum proporsional. Oke. Nah, kalau sudah oke semua nih, sudah ada, tinggal dimasukkan ini, kode CAPTCHA ya. Pastikan mengetikkan kode CAPTCHA persis sesuai dengan yang tercantum. Kadang ada yang, kok tidak bisa-bisa, karena dia tidak menekan caps lock, padahal ini huruf kapital semua ya. Jadi kalau di sininya huruf kapital semua, pastikan nih di laptopnya harus caps lock ya. Karena kalau tidak begitu nanti tidak bisa terkirim. Oke, kalau kode CAPTCHA-nya sudah dimasukkan atau ditikkan di situ, klik tombol kirim. Ya. Nah, kalau sudah mengirim, nanti akan, kalau sudah benar-benar yang diisikan itu sudah sesuai ya, itu akan muncul notifikasi bahwa adik-adik telah berhasil melakukan pendaftaran. Ya, selamat Anda berhasil mendaftar. Nanti adik-adik diminta untuk mengecek POSL atau email yang tadi didaftarkan di akun ya. Cek POSL atau emailnya. Untuk apa kita mengecek POSL? Karena nanti akan dikirim tautan atau link verifikasi ke dalam POSL atau email adik-adik tadi. Silahkan dicek di email. Kalau tidak ada di kotak masuk atau di inbox, silahkan cek di spam ya. Nah, kalau sudah terkirim, ini isinya seperti ini ya. Terkirim bahwa Anda sudah berhasil mendaftar di UKBI Adaptif. Silahkan klik link atau tautan verifikasi. Tinggal mengeklik ya dalam email itu, diklik saja tautan verifikasinya. Nah, nanti kalau di klik link verifikasi atau tautan verifikasinya, adik-adik akan langsung terhubung kembali dengan laman UKBI Adaptif ya. Sini masukkan lagi POSL tadi ya, yang tadi sudah didaftarkan di akun ujiannya. Masukkan POSL, kata sandi yang sudah dibuat tadi, yang baru saja dibuat dalam proses pendaftaran, dimasukkan lagi di sini. Kemudian masuk CAPTCHA, lalu klik masuk. Kalau sudah berhasil nih,
POSL-nya sesuai, kata sandinya sesuai dengan yang didaftarkan, maka akan muncul notifikasi ini. Akun berhasil diverifikasi. Kalau ada kesalahan misalnya, komputer mendeteksi POSL-nya tidak sama dengan kata sandinya, ya, atau kode captcha yang dimasukkan tidak sesuai, itu nanti di sini akan merah notifikasinya, ya. Ya, jadi pastikan POSL-nya sesuai, kata sandinya sesuai, captcha-nya sesuai. Nanti akan muncul notifikasi akun berhasil diverifikasi. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kalau akun ujian adik-adik sudah terverifikasi, laman ujiannya akan seperti ini. Ya, jadi akan muncul waktu hitung mundur ya sampai menuju saatnya ujian nanti. Ya, kalau misalnya di sini lama ya, 13 hari 9 jam 33 menit 46 detik lagi gitu ya. Bergantung nanti kapan adik-adik melakukan pendaftaran. Nanti pendaftarannya minimal maksimal ya 2 hari sebelum pengujian ya. Kalau ujiannya tanggal 6, adik-adik harus sudah melakukan pendaftaran pada tanggal 14 begitu ya. Jadi bergantung, berarti setiap peserta berbeda-beda nih waktu hitung mundurnya, entah berbeda di detik, di menit, atau di jam, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya